Meromantisasikan hidup yang sementara ini dengan cara sederhana, menikmati kopi yang enak, mendengarkan musik favorit, motoran ke tempat yang indah. Dengan cara-cara sederhana ini, kita bisa merayakan keindahan dalam setiap detik yang fana dan mengubah momen biasa menjadi kenangan luar biasa yang abadi. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Halo Sobat Kelana, jumpa kembali di perjalanan online kami. Kali ini, petualangan kita akan membawa kita berkemah di destinasi yang tak begitu jauh, namun menyuguhkan pemandangan yang sungguh istimewa. Perjalanan ini bukan sekedar penjelajahan alam biasa, melainkan juga sebuah perayaan bermakna, yaitu hari lahir pernikahan kita. Karena perayaan istimewa ini, kami secara khusus mencari spot camping dengan panorama yang sempurna untuk bersantai berdua. Pilihan hati kami jatuh pada Gerbang Merapi, sebuah lokasi yang menjanjikan ketenangan dan keindahannya. Setibanya kami di Pasar Ngablak, kami menghentikan perjalanan sejenak karena melihat spot makan yang menarik perhatian, yakni bakwan kawi. Hidangan sederhana ini akan menjadi pengisi energi yang pas sebelum melanjutkan petualangan kami. Lokasi Gerbang Merapi sendiri berada di Kali Adem, Kecamatan Sleman, berjarak sekitar 4,5 hingga 5 km dari puncak Gunung Merapi. Di tengah perjalanan, hujan pun mulai turun dengan deras. Kami segera menepi untuk berteduh dan mempersiapkan perlengkapan anti hujan. Inilah yang mungkin dimaksud oleh BMKG dengan fenomena kemarau basah. Meskipun hujan terus menerpa, semangat kami tak surut. Kami melanjutkan perjalanan. Awal rute kita melewati Magelang, kemudian mengikuti panduan dari aplikasi peta menuju Kali Adem. Setiap tetes hujan seolah menjadi bagian dari petualangan kami yang mulai terasa dingin. Tiba di Kali Adem, mata kami langsung tertuju pada petunjuk jalan yang bertuliskan Gerbang Merapi. Rasa penasaran dan antusiasme semakin memuncak, seolah Gerbang Merapi sudah memanggil kami untuk segera tiba. Setibanya di sini, kami segera melintasi jalan aspal yang kondisinya sedikit rusak, namun masih sangat layak dilalui. Hal ini lumrah, mengingat jalur ini memang sering dilalui oleh mobil-mobil jeep yang mengangkut wisatawan, menjadikan jalan ini tangguh meski tidak selalu mulus. Oh ya, bagi kalian yang berencana camping di Gerbang Merapi, pastikan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu ya. Kalian bisa dengan mudah menemukan petunjuk lengkap dan bimbingan cara reservasi melalui akun Instagram resmi Gerbang Merapi.
Dari kejauhan, tulisan Gerbang Merapi mulai terlihat jelas, menjadi penanda bahwa kami akhirnya tiba di tujuan, meskipun hujan masih setia mengguyur. Tiba di lokasi, kita akan disambut oleh abang-abang loket yang akan mengarahkan kita menuju tempat registrasi camping. Setelah registrasi ulang, kami disuguhkan dua pilihan area berkemah. Area 1 dibanderol Rp20.000 untuk mobil dan Rp10.000 untuk motor. Sedangkan area 2 sedikit lebih premium dengan tarif Rp50.000 untuk mobil dan Rp20.000 untuk motor. Di luar itu ada biaya mendirikan tenda sebesar Rp10.000 dan tiket masuk Rp25.000 per orang. Penting diingat, sistem pendirian tenda di sini siapa cepat dia dapat. Jadi sangat disarankan untuk datang lebih awal agar bisa memilih spot terbaik. Karena area 1 sudah padat dengan tenda-tenda dan memang lebih cocok untuk camper van, kami akhirnya memilih area 2. Rupanya area 1 sudah lebih dulu dipenuhi oleh mobil-mobil yang terparkir. Untuk menuju area 2, kami diarahkan melalui gerbang atas. Sebenarnya ada pilihan untuk parkir di samping loket masuk, tetapi karena barang bawaan kami cukup banyak dan rasanya kurang lengkap berkemah tanpa motor di sisi tenda, kami memutuskan untuk melewati jalur ini. Sepanjang jalan ini terlihat banyak jeep dan truk penambang pasir berseliweran, menunjukkan betapa sibuknya jalur ini. Inilah dia lokasi area 2 pilihan kami. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda dekat pepohonan rindang dan yang terpenting dekat colokan listrik. Sebenarnya bagi pengendara motor yang ingin berkemah, area ini memang lebih cocok karena banyaknya pohon memungkinkan kami memasang hammock dengan nyaman. Meskipun pemandangan di area 2 sedikit terganggu oleh alat berat penambang, suasana di sini tetap terasa syahdu. Sementara hujan masih terus turun dari langit. Inilah saatnya kami mendirikan rumah portable kami. Oke, ketemu lagi sama kita Kelana Kesana Adventure. Hari ini kita lagi camping ceria di Gerbang Merapi Kalian. Itu tuh bener-bener nggak direncanakan. Tiba-tiba kita pengen camping, ya udah kesini aja. Sekaligus kebetulan ini kita merayakan anniversary kita yang ke-11, Kelana Kesana Adventure 11 tahun, Sains 2014. Jadi ya perayaan kecil-kecilannya kita camping ceria di sini. Tadi sepanjang jalan hujan, setelah itu kita nyampe sini langsung pasang tenda. Ada dua area sebenarnya ya, area 1 sama area 2 dengan view Gunung Merapi, tapi ini masih berkabut jadinya Gunung Merapinya belum terlihat. Karena udara dingin, kita bikin kopi dulu. Kita ngopi-ngopi santai dulu sambil nanti kita goreng-goreng sosis. Oh iya, di sini tuh sudah lumayan ramai ya guys. Jadi
sini itu udah banyak orang yang tahu gitu ya. Jadi ya kalau weekend kayak gini pasti banyak yang camping. Dan juga agak berisik karena ini jalur buat truk-truk yang pengangkut pasir ya. Pas banget di bawah sana itu pengeboran pasir. Fasilitasnya tuh banyak. Kalau kalian nggak bawa alat buat camping juga di sini ada persewaannya ya. Langit boleh saja muram dan cuaca terasa begitu syahdu. Namun justru inilah saat yang paling tepat untuk menghangatkan suasana. Kita seduh kopi bersama dan setiap seruputannya menjadi jembatan untuk cerita dan tawa. Ini adalah perayaan ulang tahun kita yang kesekian. Mungkin kita merasa belum menjadi apa-apa. Namun sedikit pun kita tak pernah membenci hari ini. Justru kita merayakannya. Sebab setiap hari adalah pertaruhan susah senang yang kita jalani bersama. Harapan kita tetap sama. Semoga di setiap perayaan yang terus bertambah, kebahagiaan kita pun ikut berlipat ganda. Perasaan gagal itu wajar, tapi kita sadar ada pencapaian kecil setiap harinya. Dengan selalu bersama dan saling menguatkan, kita bisa merasa bahagia sampai sekarang. Dan itulah kemenangan terbesar kita. Dulu kita pernah melukis khayalan tentang hidup sebagai sepasang nomaden, menjadikan langit sebagai atap dan bumi sebagai pijakan. Kita tidak butuh peta, karena arah kita satu, bahagia bersama. Sebuah mimpi sederhana di mana harta kita bukanlah apa yang kita punya, melainkan setiap tawa yang kita bagi di sepanjang perjalanan. Hari semakin sore, kami coba singgah di kafe Nawasena yang masih berlokasi di area Gerbang Merapi. Kafe ini menyediakan berbagai pilihan kopi dan makanan di dalam buku menunya. Terdapat bangku duduk yang estetik, sembari menikmati hidangan dan memandang Gunung Merapi yang masih aktif dari kejauhan. Di belakang bisa kita lihat itu ada Gunung Merapi, tapi masih tertutup kabut. Soalnya ini tadi habis hujan, jadinya kabutnya udah pada turun gitu ya. Terus di sini juga ada pertambangan pasir. Itu terkenal banget ya, pertambangan pasir Kali Adem itu. Pasirnya itu dikirim kemana-mana, banyak banget truk-truk yang ngantre gitu ya. Itu dari Ungaran pun banyak yang ambil pasirnya di sini. Banyak banget yang ambil pasir dari sini. Itu bisa mungkin kalau kasaran harganya itu kalau di sini dari 750 nanti dijual di Ungaran bisa jadi 2 juta per ritnya gitu ya. Ya gitu. Terus kita nanti akan coba keliling-keliling lagi di sini ada apa aja. Jadi saksikan terus di Kelana Kesana Adventure. Seiring sang surya yang perlahan kembali ke peraduannya, selimut malam pun mulai turun membungkus semesta. Suasana yang tadinya riuh, suara penambang kini berganti menjadi sunyi yang hikmat. Hanya menyisakan bisikan angin malam yang dinginnya kian terasa merasuk hingga ke tulang. Di tengah ketenangan inilah kegiatan sederhana seperti duduk bersantai sambil menyantap hidangan hangat menjadi sebuah puncak kenikmatan. Sebuah anugerah hakiki di mana setiap asupan dan setiap hembusan napas terasa begitu menyatu dengan damainya alam.
Malam yang semakin larut ternyata tidak menyurutkan aktivitas di area perkemahan ini. Justru semakin banyak tenda yang berdiri di sekitar kami, mengisi lahan-lahan kosong yang tadinya sepi. Wajar saja, karena kami berkemah di akhir pekan yang membuatnya ramai oleh pengunjung. Mayoritas dari mereka adalah rombongan keluarga dan kelompok sahabat, menegaskan bahwa lokasi ini memang menjadi pilihan favorit untuk berkumpul ramai-ramai sambil menikmati pesona alam yang menenangkan. Selamat malam semuanya. Kita ini lagi spill malam ini ya di Gerbang Merapi. Di belakang Gunung Merapinya udah mulai menampakkan kegagahannya setelah tadi diselimuti kabut. Ini tadi juga di sini baru hujan. Udaranya dingin juga di sini. Kita nggak bawa jaket. Kalau kalian mau camp di sini, pastikan kalian bawa jaket tebal, jaket outdoor, jaket gunung ya, karena di sini tuh lumayan dingin banget. Buat aku yang nggak suka dingin, yang nggak betah di dingin, itu cukup bikin dingin. Kamu mau ngomong apa? Pengunjung semakin lama semakin malam semakin banyak yang datang. Semakin malam itu banyak banget yang datang sampai udah nggak dapet spot ya. Jadi spotnya itu mereka bangun tendanya di tempat yang jauh dari view gitu. Itu karena saking overloadnya ya. Jadi usahakan kalau kesini berangkat lebih awal. Nah ya kan reservasi dulu nih kalian. Itu di form reservasi udah tertulis kalau bisa check in itu mulai jam 2 siang, check outnya jam 10 pagi. Jadi usahakan kalau bisa kalian jam 2 siang itu udah langsung sampai sini. Kalau kayak gitu, kalau kalian lebih awal sampai sini, kalian itu punya privilege untuk memilih spot camping mana yang mau kalian pakai gitu. Kalau kalian datangnya telat ya itu tadi seadanya aja, tinggal sisa-sisa dari spot yang udah dipilih sama orang-orang gitu. Di sini tuh nggak ada sistem bookingnya, itu nggak ada. Oh aku udah ngecup sini, itu nggak ada ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Sistem. Ya itu tadi siapa cepat dia dapat. Jadi walaupun kamu punya uang banyak, kalau kamu datangnya telat ya nggak dapat spot gitu. Jadi ya itu tadi ya, usahain buat datang itu kalau bisa sedini mungkin jam 2 siang kalian udah bisa sampai sini. Tadi sebenarnya kita bisa sampai sini sebelum jam 2 ya, tapi karena cuaca tidak. Jadi kita agak telat, tadi jam 3 baru sampai sini. Jadi tadi di area satunya udah full. Sebenarnya kita tadi pengen di area 1, tapi ternyata yang bagian depannya itu udah full tenda, jadi kita pilih di area 2. Dan kebetulan tadi di area 2 belum ada yang datang kita dulu, jadi kita benar-benar dapat privilege buat itu milih tempat. Jadi pilihan kita hari ini tuh benar-benar pas view Merapinya dan deket sama colokan listrik. Betul, itu yang paling penting itu colokan listrik. Jadi di sini tuh udah tersedia semuanya ya guys. Musola ada, toiletnya ada, toilet juga banyak, bersih juga toiletnya. Colokan listrik ada, kafe juga ada. Tapi cuman kafenya ini jam 8:30 udah tutup. Mungkin kekurangannya cuman itu ya, menu di kafenya baru kalau makanan beratnya itu cuman ada Indomie sama pop mie, belum ada kayak nasi goreng atau apa, itu belum ada. Mungkin untuk kedepannya bisa dibenahi, bisa ditambah menu lagi itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini
sayangnya jauh dari minimarketnya jauh. Jadi kalau kehabisan logistik pengen ngemil-ngemil itu ya udah nggak bisa. Harus bawa lebih awal. Jadi kalian harus pastikan logistiknya itu udah tercukupi buat kebutuhan kalian gitu. Manajemen logistiknya harus benar-benar diperhatikan. Karena ya itu tadi, di sini kafenya jam 8:30 juga udah tutup itu tadi. Tapi sebenarnya ada kuliner lokalan ya. Ada, kalau kalian beruntung itu ada tukang bakso juga yang naik ke atas, tapi nggak mesti ada. Oh iya, terus kalau malam itu ternyata aktivitas penambangan pasirnya itu tutup ya guys, jadi nggak berisik lagi. Jadi yang truk-truk yang tadi belum dapat giliran, mereka ya udah nginep di sini gitu. Sebenarnya kasihan juga ya, tapi ya mau gimana lagi, kalau malam kan kalau mau kerja nambang pasir juga nggak memungkinkan banget, karena dulu juga pernah ada kejadian yang malam-malam nambang pasir akhirnya jadi terkubur di pasirnya itu juga di sini udah pernah kejadian dulu. Terus ya itu tadi, mungkin karena itu malam jadi nggak diperbolehkan. Tapi sebenarnya ya bener juga sih, kalau malam nggak diperbolehkan itu bahaya banget. Dan juga kalau buat yang camping, kalau ada aktivitas penambangan pasir mungkin kurang nyaman juga ya. Udah sekian dulu, kita mau lanjut istirahat supaya besok bisa bangun pagi. Kita berharap semoga besok pagi cerah, bisa lihat Merapi dengan segala kegagahannya dan keindahannya. See you. Setelah semalaman terbuai dalam tidur yang lelap, sang fajar akhirnya tiba, membangunkan kami dengan sapaan udara sejuknya yang khas. Namun, harapan kami untuk disuguhi pemandangan megah Gunung Merapi tampaknya harus tertunda. Sang gunung masih malu-malu bersembunyi di balik selimut kabut yang tebal, seolah enggan menampakkan kegagahannya. Pagi ini, cuaca sepertinya sedang tidak bersahabat dan belum mengizinkan kami untuk menyaksikan pesonanya yang legendaris. Dan benar saja, kabut tebal tadi seolah menjadi pertanda. Tak lama kemudian, rintik hujan kembali turun, mengetuk-etuk atap tenda dengan irama yang menyenangkan. Pagi yang tadinya sunyi kini memiliki musik latarnya sendiri. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat sarapan di dalam tenda. Ruang terbatas kami mulai dipenuhi aroma mie rebus yang diseduh dan desis kompor portable, beradu dengan suara hujan di luar. Jadilah kami membuat sarapan dalam suasana yang unik. Hangat dan ramai di dalam, dingin dan basah di luar. Begitu hujan reda, kami segera keluar dari tenda untuk melihat suasana sekitar yang kini serba basah. Aroma tanah yang baru terguyur air hujan terasa begitu pekat dan menenangkan, seolah mengajak untuk tidak beranjak dan terus bersantai. Meskipun suasananya begitu damai, fokus kami belum berubah. Kami masih setia di sini, menunggu dengan sabar penampakan Gunung Merapi yang sayangnya masih tertutup kabut sisa hujan. Harapan kami hanya satu, semoga kabut ini segera menyingkir dan memperlihatkan kemegahan yang kami nanti. Kabut masih tebal, jadi daripada gabut, kami memilih untuk ngopi time dulu. Sambil menyeruput kopi panas, kami mengobrol tentang banyak hal, membuat waktu penantian ini sama sekali tidak terasa. Kami benar-benar menikmati momen perjalanan ini dengan gembira, membuktikan bahwa perayaan ini membawa kebahagiaan, dan semoga kalian yang menonton video ini juga berbahagia. These peaks in pale morning air
silent above all I ever knew. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aktivitas mendirikan tenda telah berakhir, menyisakan suasana yang lebih tenang. Dan di tengah ketenangan itu, sang kabut masih bergeming, menjadi tirai misterius yang tak kunjung tersibak. Pada titik ini kami mengerti, alam sepertinya punya rencananya sendiri. Ini bukanlah sebuah kekecewaan, melainkan sebuah janji, sebuah isyarat kuat yang seakan membisikkan bahwa kami harus kembali lagi untuk menuntaskan penantian ini. Dan kini tibalah saatnya bagi kami untuk berpamitan. Terima kasih wahai Gerbang Merapi yang telah dengan ramah mengizinkan kami untuk singgah, belajar, dan merasakan kebahagiaan di pelukanmu. Meskipun puncaknya tak sempat kami saksikan, seluruh pengalaman luar biasa yang kami rasakan dari pagi yang berkabut hingga hangatnya kebersamaan telah kami abadikan. Semua kisah itu sudah kami ceritakan di sepanjang video ini sebagai kenang-kenangan dari perjalanan kami. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya. Sini kita bertemu dengan rombongan jeep banyak sekali guys. Dari sekolah mana ini guys? Aku juga kurang tahu. Wow, sekolah jadi mana kan? Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan online kami bersama berkelana yang tak ada ujungnya. Salam dari kami, Kelana Kesana. I stood beside you, bare feet on morning dew. Now I float above your sorrow, whispering truths only night ever knew.